Allah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama teman baiknya, teman akrabnya. Maka kalian lihat dengan siapa kalian berteman. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau kau ingin tahu fulan, lihat dia suka berjalan dengan siapa. Jadi kalau kita mau menikahkan anak kita, putri kita, kita lihat fulan ini duduknya sama siapa. Oh, dia duduknya sama fulan tukang minum. Padahal dia nggak minum. Tapi orang ngomong, jangan, dia duduknya sama tukang minum tuh. Udah kelihatan nggak bener. Maka hati-hati dalam kondisi seperti ini, kita benar-benar harus mencari teman yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang kafir jahiliyah, sebutan Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, yang dia itu pernah berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia punya teman lain, Umayyah bin Khalaf, yang Umayyah mengatakan, kalau kau mau tetap berteman sama aku, kau jangan duduk sama Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya dia menyesal. Allah menceritakan penyesalan dia di surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikr ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Ma'asyiral muslimin, Allah menceritakan pada hari orang yang zalim itu menyesali, dia menggigit tangan. Orang biasanya kalau dikatakan menyesal itu gigit jari. Tapi orang ini pada hari kiamat, ulama menjelaskan, dia menggigit tangannya, dimakan tuh tangan. Karena penyesalan dia mengatakan, andai kata aku berteman dengan Rasul SAW, andai kata aku tidak berteman dengan fulan, andai kata dia tidak jadi sohibku, jadi sahabatku, dia telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepada aku. Syaitan itu benar-benar melalaikan dan meninggalkan manusia ketika dia butuh. Para jamaah, kita nih, setan ini terus menggoda kita. Setan yang dari bangsa jin ini terus godain kita. Kita jalan, kita kemana, dia godain kita terus. Bagaimana kalau tambahan dapat sohib yang nggak benar? Habis sudah gitu. Maka carilah teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kita lihat kenapa Nabi mengatakan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Biasanya tuh sohib akrab tuh diajak makan ke rumahnya, masuk ke rumah dia. Kalau temen yang kita ajak ke rumah kita adalah teman-teman yang buruk ya, gimana anak-anak kita? Oh, bapak berteman dengan fulan ya, oh, ini orang nggak benar gitu ya. Anak kita akan terpengaruh dengan yang seperti itu. Maka wasiat ini perlu kita jalankan. Carilah teman-teman yang kelak akan mencari kita kalau kita tidak masuk surga dan dia masuk surga terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua orang yang saling mengasihi, semua orang yang saling bersahabat, saling mencintai, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Bapak sama anaknya akan saling berlarian. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari semuanya. Bahkan akan terjadi permusuhan. Yang dulu sohib nggak ada, nggak kenal sama ente lagi, akan saling mencela gara-gara engkau aku ini seperti ini. Subhanallah. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang pertemanan dia, yang persahabatan dia dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha kita untuk membangun persahabatan kita dengan orang-orang yang baik ya. Yang kalau kita lalai dia mengingatkan kita. Teman yang baik itu bukan teman yang senantiasa ngasih kita makan ya, ngasih kita fulus, enggak. Tapi teman baik kita adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita dengan bagian kita di akhirat nanti. Kalau kita nggak ikut pengajian, di telepon, fulan, aku kok nggak ngelihat engkau di pengajian, kemana kau? Di telepon, masya Allah.
Ketika mulai sholat berjamaah, fulan kok aku kok kelihatan sama engkau, diingatkan terus dengan fulan. Itu yang perlu kita cari dalam kehidupan. Yang mengatakan as-sahibu sahib. As-sahib sahib. Teman itu menarik. Dengan siapa kau berteman, engkau akan ditarik oleh dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan permisalan teman baik dan teman buruk yang kita insya Allah sering kali mendengar hadis itu. Mathalul jalisis salihi wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman yang baik, teman duduk yang baik, sahib yang baik dan sahib yang buruk ini seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi hamil misk. Mungkin dulu permisalan ini agak sulit dibayangkan sama kita. Karena dulu penjual minyak wangi itu jarang. Betul, sekarang ini saya nggak tahu, nggak ngelihat di sini di Bali ya. Tapi di Jawa itu tiap berapa meter ada toko minyak wangi, toko minyak, masya Allah. Kalau kepingin tahu hadis ini, duduk sama tukang minyak wangi itu. Sekali-kali duduk, assalamualaikum. Salam, duduk sama dia, duduk di sebelahnya kan dia lagi naningin. Sambil tanya ahlan apa kabar. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kau duduk sama orang penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyah, mungkin dia akan ngasih hadiah engkau. Kadang-kadang lagi ngelayani tamunya nih, dikasih, dia cium, coba nih kau bau wangi nih. Wah, kita dapat tuh hadiah tuh dari dia. Insya Allah. Kalau kita tertarik, wa imma an tabta'a minhu, kau bisa beli dari dia. Oh iya, anak mau beli, dia beli. Kalaupun engkau nggak dikasih hadiah, kau juga nggak beli, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kau akan mendapatkan aroma yang baik. Itu paling minimal. Masya Allah. Kita pulang dari toko minyak wangi, keluar antum dari toko minyak wangi, masya Allah, harum. Karena aroma itu mempengaruhi. Kalau berteman dengan teman yang buruk itu seperti berteman dengan duduk bersama pandai besi. Mungkin pandai besi sekarang sudah jarang. Gimana kalau kita contohkan dengan perokok, jangan. Antum lihat orang perokok itu paling tidak ada apa namanya? Bukan asapnya ya, kadang-kala antum lihat perokok itu hampir bajunya nggak ada yang selamat. Bolong-bolong bajunya itu. Seperti itu yang terjadi. Kalau tidak, paling enggak, subhanallah ya, kita akan mendapatkan bau aroma yang buruk. Seperti pandai besi. Rasul SAW mencontohkan dengan pandai besi. Orang lagi pandai besi dengan ditiup apinya ya. Kadang-kala ada percikan-percikan api itu terbang kena tubuh kita, terbakarlah baju kita. Tapi kalau tidak, kita nggak terbakar, kita akan mendapatkan aroma yang buruk. Itu satu hal yang sudah lazim. Saya pernah pulang dari jemaah haji Indonesia. Biasa jemaah haji Indonesia kan rata-rata sampai ada orang ngomong, Madinah tuh kalau jemaah haji Indonesia datang berasap, kata dia. Masya Allah itu pada bawa rokok semua ya, mereka di luar pagar masjid itu, wah udah pada asap semua gitu. Saya kadang-kala kumpul sama mereka, yang ngasih nasihat sama mereka, pulang nih sampai ke asrama, masuk ke lift. Ketika masuk ke lift ada teman dari Aljazair mungkin masuk juga. Dia ngeliatin anak. Syafiq, tu dakhil, kata dia. Dia ngomong, Syafiq, kau ngerokok, kata dia. Anak nggak ngerokok, kata dia. Apa nih bau rokok ini, kata dia. Subhanallah. Tuh paling tidak kalau kita berteman dengan teman buruk, ya seperti itu. Aromanya akan ada di diri kita. Maka dalam kehidupan ini, seperti daerah seperti ini, antum harus pandai-pandai mencari teman. Tidak semua orang bisa dijadikan teman.